Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik sehingga mereka mengenal Tuhan. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas tema Roh Kudus memampukan Petrus. Kita akan belajar dari kisah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah materi bahan di hari Pentakosta. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 21. Kita akan menggali firman Tuhan, menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya, dan juga ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Sebelum kita melangkah dalam setiap bagian, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh menemukan pesan firman Tuhan dan ide-ide yang baik untuk kami gunakan, menyampaikan firman Tuhan di tiap kelas. Kami siap, tolonglah kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pada bagian yang pertama, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dan menemukan pesan di dalamnya. Silakan Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 saya baca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam tradisi Kristen, hari raya Pentakosta diberi makna yang baru, merujuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan. Dan terjadi perubahan besar dalam diri murid-murid. Dengan penuh keberanian, Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya.
Ia menyatakan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Secara khusus kakak-kakak, khotbah Petrus terdiri dari dua bagian. Pertama, Petrus menolak tuduhan bahwa dirinya mabuk anggur. Petrus membela anggur manis dalam ayat 13 menggunakan bahasa Yunani gleukos yang dapat diterjemahkan anggur muda atau anggur baru. Yang dimaksudkan di sini adalah sari buah anggur yang tidak difermentasi. Para murid itu menggunakan jenis anggur manis yang mengandung kadar gula tinggi dan bukan beralkohol, jadi tidak dalam kondisi mabuk. Kedua, Rasul Petrus menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28-32 yang dikutip Rasul Petrus menjadi 3 bagian. Ayat 17-18 berisi tentang janji pencurahan Roh Kudus yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama. Artinya Rasul Petrus menegaskan bahwa yang terjadi saat itu memang sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala. Ayat 19-20 pemaknaan tentang peristiwa itu yaitu bahwa peristiwa Pentakosta bukan sekadar tentang Roh Kudus ataupun bahasa lidah. Peristiwa itu sebagai titik awal berangkat bagi para murid untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Ayat 21 merupakan pesan pertobatan dan pengampunan Allah. Rasul Petrus ingin mengajak para pendengar khotbahnya berseru kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi kakak-kakak, hari Pentakosta merupakan tonggak berdirinya gereja. Sejak hari Pentakosta itulah, murid-murid kemudian dimulai menjadi gereja. Sejak saat itulah murid-murid bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam kisah turunnya Roh Kudus, mereka yang berbahasa berbeda-beda itu disebutkan di situ orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, mereka yang berbahasa berbeda-beda mengerti dan mendengar mereka berita ilahi. Mereka mendengarkan berita ilahi dalam bahasa mereka masing-masing. Artinya kejadian Pentakosta menyatukan kembali apa yang tercerai-berai. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia itu menjadi satu. Semua bahasa yang berbeda menjadi satu dalam berita Allah. Dari sini kita melihat tujuan setiap kelas, tujuan batita balita anak memahami kisah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Anak mampu menceritakan kembali kisah Rasul Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan memampukan Rasul Petrus melalui Roh Kudus untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kabar baik. Dan di kelas besar, anak percaya bahwa Roh Kudus juga akan memampukan mereka menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kabar baik bagi teman-teman mereka. Sampai di sini Kak Pendeta Hendra. Kak Santi, terima kasih sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kita akan menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada adik-adik di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Roh Kudus yang memampukan Petrus. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 21. Kita sudah menemukan pesan firman Tuhan, tadi ditolong oleh Pendeta Santi. Kali ini kita akan bersama-sama dibantu Kak Yonatan, akan menemukan ide-ide yang tepat kita bisa gunakan di kelas Batita Balita. Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan, kader GKI dalam acara persiapan guru sekolah minggu. Hari ini kita akan bahas tema tentang Roh Kudus memampukan. Belajar dari kisah Petrus dipenuhi Roh Kudus untuk kelas Batita dan Balita. Nah, langsung aja kita mulai. Kita akan melihat dulu nih untuk mengetahui metode yang akan disarankan untuk Batita dan Balita. Kita harus melihat bahwa tujuan dari materi ini untuk pengajaran sekolah minggu ini hanya bersifat kognitif ternyata kakak-kakak, yaitu agar anak memahami kisah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita hanya membuat untuk anak-anak tuh mengerti kisahnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada pesan-pesan praktis yang bisa dilakukan oleh anak-anak, itu lebih baik lagi. Nah, kisah ini kan sudah biasa kita lakukan saat Pentakosta ya gitu ya kakak-kakak semua. Biasanya kita akan ada kaitannya dengan api, air gitu ya, dan juga burung merpati, seperti itu ya kakak-kakak. Nah, cuman untuk kali ini saya ingin mengajak dengan metode yang lain, yaitu metode tebak alat. Jadi akan tetap bermain games gitu ya dengan anak-anak Batita dan Balita. Tebak alat. Nah, alat-alatnya apa saja? Ini alat-alat yang saya sarankan ya. Jadi kita akan membawa gambar-gambar pertama gitu ya, bukan alat saja sih, tapi kayak yang pertama. Gambar apa ini? Ya, terus itu adalah gambar mulut gitu kan. Pasti pada tahu nih kalau untuk mulut gitu ya, pasti pada bisa tebak. Nah, selanjutnya apa ini? Speaker gitu ya. Terus ada lagi makin lama makin susah, mikrofon. Biasanya kan anak-anak cuma tahu ini untuk pengeras suara, tapi nggak tahu kalau itu adalah mikrofon namanya. Dan terakhir yang paling susah adalah megafon. Nah, nanti kakak-kakak bisa print gambarnya, mulut, speaker, mic, dan toa atau megafon gitu ya. Nah, selesai main games ini, main tebak-tebakan gitu ya, kakak-kakak bisa menyampaikan nih bahwa makna games ini adalah beritahu nih bahwa setiap gambar tadi itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk berbicara di depan umum gitu ya, baik mulut gitu ya, mulut kan seperti bicara seperti biasa ya, tapi speaker, mic, dan toa itu biasanya untuk berbicara di orang-orang banyak gitu. Kita kasih tahu seperti itu ke adik-adik sekolah minggu kita, karena mereka masih Batita dan Balita, ya itu adalah sesuatu yang lumayan berat ya untuk mereka, tapi nggak apa-apa, jelaskan secara pelan-pelan. Nah, setelah memberikan makna game seperti itu, untuk berbicara depan umum, nah kasih tahu juga kakak-kakak langsung bahwa ada seorang tokoh yang pernah berbicara di orang yang banyak gitu ya, tokoh Alkitab yang berbicara di depan umum gitu. Namanya adalah Simon Petrus gitu ya. Simon Petrus pernah berbicara di depan orang banyak. Kita kasih tahu adik-adik sekolah minggu kita nih. Nah, setelah kasih tahu ternyata Simon Petrus pernah, kita harus menceritakan kisahnya kakak-kakak. Kisahnya karena ini berkaitan dengan Pentakosta, jadi kita mulai dengan menceritakan cerita tentang Pentakosta secara sekilas, di mana Roh Kudus itu turun gitu ya dalam berupa lidah-lidah api, di mana nanti para murid bisa berbicara banyak bahasa gitu ya. Terus kita kasih tahu juga simbol-simbolnya gitu ya. Ada yang tadi saya ucapkan pertama, lidah api, terus cahaya gitu ya, dan juga merpati gitu. Nah, setelah kita ceritakan Pentakosta secara ringkas, kita ceritakan bahwa
Setelah Roh Kudus turun ke atas para murid, salah satu murid yang tadi kita omongin tuh, si Simon Petrus ini berbicara depan orang banyak. Wah, kita kasih tahu bahwa dia nggak pakai megapon, dia nggak pakai mic, dia nggak pakai speaker gitu ya. Dia berbicara dengan lantang gitu ya. Nah, apa yang dibicarakan Yesus itu yang kita ceritakan ketiga, bahwa Petrus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kekuasa Tuhan gitu ya. Sehingga pada saat itu setelah Petrus berkhotbah banyak sekali orang yang bertobat. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Nah, apa makna dari tiga cerita ini? Kita kasih tahu nih bahwa pertama Roh Kudus yang turun pada hari itu saat Pentakosta itu membuat Petrus menjadi pribadi yang berani banget untuk menceritakan Injil gitu ya. Petrus yang tadinya mungkin dia takut karena Tuhan Yesus pergi gitu ya, nggak ada, dia naik ke atas surga gitu kalau ini ya. Ceritanya menurut minggu kemarinnya gitu ya. Nah, Petrus tiba-tiba menjadi berani karena Roh Kudus turun ke dalam diri Petrus. Selanjutnya, setelah memberitahu Petrus, kita kasih tahu bahwa adik-adik juga bisa kayak gitu. Karena dalam diri kita semua ada Roh Kudus gitu. Roh Kudus telah turun ke hati kita semua. Jadi kita semua juga bisa membuat seseorang gitu ya, Roh Kudus bisa membuat kita yang tadinya penakut, takut ngomong sama orang, jadi berani berbicara di depan umum untuk memberitakan Injil atau memberitakan tentang firman Tuhan atau memberitakan tentang kasih Kristus kepada sesama kita. Berani itu juga perlu dilatih gitu ya. Tapi Roh Kudus yang memampukan. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk metode menyampaikan kelas batita dan balita untuk hari ini. Bila kakak-kakak punya ide lain, bila kakak-kakak juga memiliki saran metode lain, boleh bisa di komen di bawah gitu ya, untuk lebih membuat kita kaya akan metode yang akan bisa dipakai oleh sesama kita guru sekolah minggu nantinya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan sudah menolong kita untuk bisa menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Sekarang kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Roh Kudus memampukan Petrus. Kita mau belajar dari kisah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kita akan bersama-sama menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sieni. Kak Sieni akan berbagi nih ide-ide menarik di kelas kecil. Kak Sieni, silakan. Shalom kakak-kakak. Selamat bertemu kembali dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil dengan tema Roh Kudus memampukan.
Adapun tujuan pengajaran untuk kelas kecil adalah pertama, adik-adik mengetahui bahwa Tuhan memampukan Petrus melalui Roh Kudus untuk melakukan tugasnya sebagai pemberita Injil. Dan yang kedua adalah adik-adik percaya bahwa seperti Petrus dimampukan Tuhan melalui Roh Kudus, adik-adik juga dimampukan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi pemberita Injil. Ada 2 ide pembukaan cerita yang mau saya sharingkan. Pertama, melalui cerita fiktif ya, tentang Pak Iwan dan anaknya. Jadi ini cerita mau Natal, lalu anak-anak Pak Iwan mau memberi kado untuk Pak Iwan gitu ya. Anaknya ada 3, anak pertama dan kedua sudah bisa membelikan kado untuk papanya karena mereka sudah punya uang tabungan, mereka sudah sekolah. Anaknya yang ketiga, anak perempuan, belum punya uang tabungan, sehingga dia nggak bisa beli kado buat papanya. Tapi dia pengen, terus dia bilang, "Papa, aku sedih. Mas sudah membelikan kado untuk papa. Tapi aku belum. Papa bisa tolongin aku nggak?" Katanya gitu. Papanya ada rasa terharu dalam hatinya gitu ya, bahwa anaknya ingin memberikan sesuatu untuk dirinya. Akhirnya, papanya bilang gini, "Baik nak, ini, papa itu pengen punya pulpen warna hitam yang waktu itu kita lihat di mall. Nah, adik belikan itu ya buat papa. Ini papa kasih uang." "Wah, iya pak," gitu. Dalam waktu singkat ditemani masnya, si adiknya ini udah belilah hadiah kesukaan untuk papanya gitu ya. Lalu pada hari Natal, maka hadiah itu diberikan kepada papanya. Sudah dikira, kita tahu pasti papanya bersuka cita sekali terima hadiah dari anak-anaknya. Dan terlebih lagi anaknya ini sangat bersuka cita karena bisa memberikan hadiah untuk papanya. Nah, pesan dari cerita ini sebenarnya adalah kita ini manusia seperti anak kecil tadi gitu ya, yang sebenarnya nggak punya apa-apa tapi ingin memberikan sesuatu buat papanya gitu. Papanya memberi power, yaitu uang itulah, untuk anaknya bisa membelikan sesuatu untuk bisa menjalankan kerinduannya untuk memberikan kado untuk papanya. Nah, ini sama seperti kita yang powerless tapi Tuhan sudah berikan kekuatan. Nah, bagian akhir ini nggak usah ceritakan dulu di awal, kakak-kakak pesan moralnya apa nggak usah ceritakan dulu. Jadi bagian cerita Pak Iwan dan anaknya saja yang diceritakan. Itu bagian pertama atau versi pertama, pilihan pertama untuk pembukaan cerita. Lalu ada versi yang kedua, yaitu dari light bulb atau lampu bolam, kakak-kakak ya. Nah, lampu bolam itu kan kalau misalnya kita aliri listrik dia baru nyala, tapi kalau kita nggak aliri listrik ya dia tetap mati gitu ya. Sebenarnya sama dengan mungkin kipas angin atau barang elektronik yang lain. Intinya, kalau dia tidak disambungkan dengan sumber energinya, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Ya powerless gitu ya. Nah, ini juga jadi pesan buat anak-anak nanti, bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kemampuan dari Tuhan melalui Roh Kudus, kita juga tidak bisa melakukan apapun. Kira-kira begitu. Tapi ingat, yang diberitahu di bagian awal hanya ceritanya saja kakak-kakak ya. Pesannya nanti di bagian kesimpulan di belakang waktu kakak-kakak cerita. Setelah kita selesai menyampaikan pembukaan tadi, kita masuk ke dalam cerita Alkitab. Kakak-kakak, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jadi pertama, kakak-kakak bisa bilang bahwa di Alkitab juga ada loh seorang murid Tuhan yang merasa takut, merasa tidak layak, merasa tidak punya kekuatan. Tapi Tuhan berikan tugas yang besar. Lalu bagaimana dia bisa menjalankannya? Nah, di sini kakak-kakak mulai ingatkan adik-adik. Adik-adik ingat nggak siapa murid Tuhan yang pernah ikut-ikut Tuhan berjalan di atas air? Nah, mungkin sedikit tak ingat nih. Tapi mungkin mereka mulai bilang, "Ada kak, Petrus. Iya, dia berjalan di atas air ikut Tuhan. Karena dia fokus sama Tuhan pertama, tapi akhirnya dia jatuh juga ke dalam air karena mulai ragu-ragu." Lalu
Siapa yang ingat murid Tuhan yang memotong telinga prajurit Romawi pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Fix mereka pasti akan ingat. Oh, Petrus kah? Iya. Sayang sekali ya, Petrus itu cepat sekali emosi, cepat sekali marah. Dia langsung potong telinga prajurit itu. Tapi Tuhan sembuhkan telinga prajurit itu. Lalu, siapa yang ingat murid Tuhan yang bilang bahwa dia tidak akan terguncang imannya, tapi nyatanya menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok? Petrus kah? Adik-adik menjawab ya. Ya, betul dialah Petrus, murid Tuhan yang memang maunya itu dominan, yang cepat sekali emosi, yang bicaranya sebetulnya agak kasar gitu ya. Dia itu pelin-pelan. Buktinya kayak waktu dia naik di atas, berjalan di atas air gitu ya, dia bisa percaya pertama lalu tiba-tiba dia ragu-ragu dan jatuh gitu. Nah, kalau adik-adik sudah bisa menjawab jawabannya adalah Petrus, baru kakak-kakak masuk ke bagian berikutnya. Kakak-kakak di bagian ini kita mengajak adik-adik untuk berempati terhadap Petrus ya. Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari terutama dari kejadian Yesus ditangkap oleh tentara, lalu dia disiksa sampai disalib gitu ya. Hal ini membawa kegetiran tersendiri buat Petrus gitu ya. Waktu dia melihat Yesus ditangkap, sebetulnya perasaannya sudah sangat-sangat takut. Dia takut kalau dia juga ditangkap dan dibunuh. Ada kesedihan mendalam juga dalam hati dia ketika melihat gurunya harus melewati penyiksaan yang luar biasa. Nah, dan pada akhirnya juga mengalami penyesalan karena dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kakak-kakak, jadi kalau bisa dibayangkan perasaan Petrus setelah runutan kejadian itu, dia itu seperti orang yang banyak memiliki perasaan negatif dalam hatinya gitu ya. Ya dia merasa bersalah, ya dia menyesal, dia takut, semuanya dia rasakan. Dan itu membuat dia menyadari bahwa dia ini adalah sebenarnya seorang yang penakut sih, gitu. Dia menyadari juga betapa sebetulnya dia ini tidak layak, karena dia sudah menyangkal gurunya sendiri. Dia menyangkal orang yang dikasihinya sendiri. Nah, tapi Tuhan Maha tahu. Allah tahu seberapa dalam hati Petrus, bahwa Allah juga tahu Petrus mengasihi Tuhan. Maka bersama dengan murid-murid yang lain, Petrus diberi tugas mandat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pertanyaannya, dengan kondisi iman yang seperti itu, bisakah Petrus melakukan tugasnya dengan baik? Bisakah Petrus punya kekuatan untuk memberitakan Injil Tuhan? Di bagian ini kita akan menjelaskan kepada adik-adik bagian yang penting ya, bahwa Allah tidak membiarkan Petrus berjalan sendirian. Allah memberikan penolong. Pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, Allah mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Inilah yang disebut dengan Pentakosta. Inilah yang kita rayakan pada saat ini. Pada saat itu, Petrus yang tadinya takut diubahkan, dimampukan untuk jadi berani. Petrus yang tadinya merasa tidak mampu, sekarang dimampukan. Hari itu, Petrus mulai bekerja melayani Tuhan. Dia berkhotbah, banyak orang yang diubahkan melalui pekerjaannya.
melalui pelayanannya 3.000 orang bertobat. Kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Petrus itu luar biasa, mengubah seseorang yang tadinya tidak berdaya menjadi penuh daya, dan dengan demikian bisa melakukan tugas panggilannya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dari uraian yang tadi disampaikan, kita bisa memberikan atau menyimpulkan inti ceritanya kepada adik-adik sebagai berikut. Yang pertama, Allah memampukan kita sebagai pribadi yang memiliki tugas untuk melayani Dia. Kita yang tadinya tidak mampu, dimampukan. Mungkin kita yang tadinya takut, jadi berani. Kita yang tadinya malu, jadi percaya diri. Kita yang tadinya merasa powerless, Tuhan buat jadi powerful untuk bisa melakukan pekerjaannya. Lalu yang berikutnya, kita mau tekankan kepada adik-adik bahwa Allah memberikan penolong bagi kita seperti sudah difirmankan di 2 minggu lalu ya. Nah, kita mau tegaskan kembali bahwa Allah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama dengan kita melayani Dia. Yang ketiga adalah adik-adik pasti bisa memberitakan Injil Tuhan, karena Roh Kudus juga beserta dengan adik-adik sekalian. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu bagian aplikasi untuk adik-adik kelas kecil. Yang pertama, adik-adik ini tidak perlu khawatir karena Roh Kudus selalu beserta dengan adik-adik, seperti Roh Kudus beserta dengan Petrus dalam melayani Tuhan. Kita bisa memberitakan Injil Tuhan dengan melalui perkataan dan perbuatan kita. Perkataan-perbuatan yang seperti apa? Perkataan kita menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada teman-teman. Misalnya sharing bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya dari sakit, bagaimana Tuhan sudah menolong saya dan keluarga saya waktu kami menghadapi masalah tertentu gitu misalnya. Dan bagaimana Tuhan memampukan dia waktu dia ujian misalnya gitu, menyertai dia dalam belajar, menolong dia dari nggak bisa matematika jadi bisa matematika sekarang gitu. Lalu melalui perbuatan, bagaimana misalnya kita mau menjenguk teman kita yang sakit, menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian, seperti halnya Tuhan peduli sama kita. Dari hal-hal sederhana seperti itu yang kakak-kakak kita mau bagikan kepada adik-adik. Jadi kita bisa bilang kepada adik-adik, jangan khawatir waktu memberitakan Injil, waktu bersaksi tentang Tuhan, karena Roh Kudus beserta dengan adik-adik semua. Roh Kudus memampukan kita semua memberitakan Injil Tuhan. Selamat melakukan persiapan pribadi buat kakak-kakak semua, dan selamat melayani adik-adik kita di kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sheni sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil. Nah, kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Roh Kudus yang memampukan Petrus. Kita akan membahas ide-ide di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Vera yang menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Vera, silakan. Halo kakak-kakak, shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Kak Vera, yang akan mendampingi kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk cerita sekolah minggu selanjutnya. Dan cerita yang akan kita bahas bersama-sama adalah peristiwa Pentakosta, terkhususnya untuk kelas besar. Nah, untuk tujuan kita ada dua. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memampukan Petrus melalui Roh Kudus untuk menjadi pemberita Injil. Yang kedua, anak percaya bahwa Roh Kudus akan memampukannya untuk menjadi pemberita Injil. Kakak-kakak bisa mengawalinya dengan menanyakan terlebih dahulu kabar adik-adik, ya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bagian pengantar, kita bisa menanyakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menanyakan adik-adik, apakah adik-adik ada yang bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia? Atau apakah adik-adik ada yang sekarang sedang mempelajari bahasa asing lainnya? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah adik-adik pernah mengalami kesulitan untuk memahami bahasa asing yang mungkin mereka pernah dengar? Nah, kemudian kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk belajar bersama-sama sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu Halo dari berbagai bahasa. Ya, linknya sudah saya cantumkan juga, dan lagunya sangat sederhana. Kira-kira cuplikannya seperti ini. Di Korea, annyeong, annyeong. Di Italia, ciao, ciao. Senangnya bilang halo. Oke, jadi lagunya sangat sederhana, mungkin bisa didengarkan bersama-sama, kemudian bisa dipelajari bersama-sama, supaya adik-adik bisa tahu dan sadar bahwa dunia kita ini terdapat berbagai macam beragam sekali bahasa, gitu ya. Dan itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Dan tidak ada salahnya kalau kita mungkin mau belajar untuk bisa memahami bahasa-bahasa asing yang lain selain bahasa Indonesia juga, supaya bisa menambah pengetahuan kita. Jadi supaya adik-adik bisa mengetahui kekayaan bahasa yang ada di dalam dunia ini. Kemudian kakak-kakak bisa mengatakan bahwa kita hari ini akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita firman Tuhan, yang di dalamnya kita bisa melihat keberagaman bahasa yang luar biasa yang adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, lalu kakak mengajak adik-adik ini karena kelas besar, jadi tidak ada salahnya kalau mereka diajak untuk membaca Alkitab bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Nah, kakak bisa kembali ya ke bagian pengantar tadi sedikit gitu ya, mengingatkan mereka bahwa di dunia ini terdapat beragam bahasa. Tidak hanya di dunia ini, tapi secara khusus di negara kita di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kekayaan yang ada di negara kita.
Nah, kemudian kakak bisa masuk ke dalam cerita Alkitab yang sudah dibaca bersama-sama, diawali dengan bercerita bahwa di suatu saat banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta ini adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah dilaksanakan, gitu ya. Dan kemudian kakak bisa menjelaskan bahwa Pentakosta ini bertujuan untuk banyak orang itu bisa merayakan hasil panen mereka. Mereka bisa bersyukur atas hasil panen mereka, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu banyak sekali orang yang datang dari berbagai macam tempat dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda, gitu ya. Mereka berkumpul di satu tempat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, tidak lama setelah itu, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada angin bertiup sangat kencang. Ya, angin bertiup sangat kencang, kemudian terlihat muncul lidah-lidah api seperti yang ada di gambar. Wah, banyak orang yang jadi bingung ya. Banyak orang yang juga terheran-heran. Mereka berpikir, wah, apa ya yang sedang terjadi saat ini? Gitu ya. Nah, kemudian lidah-lidah api ini munculnya di atas kepala para murid-murid, ya. Dan tidak lama setelah itu, ya, para murid Yesus yang berkumpul di tempat itu, ya, mereka bisa berbahasa dengan beragam bahasa. Ya, jadi adik-adik mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya, tulisan-tulisannya itu ada berbagai macam bahasa. Ya, mereka kok tiba-tiba yang tadinya nggak bisa ngomong bahasa asing, yang tadinya tidak bisa berbicara dari bahasa asing, mereka bisa ngomong bahasa asing. Lalu mereka berbicara, mereka bercerita tentang kemuliaan Tuhan, mereka bersaksi tentang bagaimana Yesus itu datang ke dunia, kemudian dia berkorban, lalu dia menyelamatkan umat manusia, ya, umat ciptaannya, ya. Jadi orang-orang bingung gitu ya, kok mereka melihat ini ada apa? Kok orang-orang ini tiba-tiba bisa ngomong pakai bahasa kita gitu ya. Padahal pada saat itu yang berkumpul di sana itu ada orang Parsia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, dan banyak orang lainnya yang berbahasa berbeda-beda. Tapi kemudian mereka tiba-tiba bisa mendengar murid-murid Yesus ini berbicara dalam bahasa mereka dan mereka bisa memahami apa yang dikatakan atau diceritakan oleh para murid. Wah, mengagetkan sekali bukan ya? Kemudian ya banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan mereka berpikir bahwa waduh, ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya ini kayaknya nggak benar nih. Mungkin orang-orang yang berbahasa asing ini mereka lagi mabuk kali ya. Makanya mereka ngomong bisa macam-macam begitu gitu ya. Ada orang-orang yang melihat hal itu kemudian mereka mikir kalau oh ini paling mereka mabok gitu ya. Tapi kemudian muncullah seorang yang bernama Petrus, ya, dia berdiri, kemudian dia ngomong di depan banyak orang, ya, dia mau bilang bahwa enggak, ya, mereka ini sedang tidak mabuk, tetapi mereka ini sedang mengalami apa yang sudah pernah dinubuatkan jauh sebelum ini, ya, bahwa orang-orang akan dimampukan oleh Allah untuk bisa memberitakan Injil, ya, kepada banyak orang. Tentu saja dengan bahasa-bahasa asing yang tadi mereka bisa katakan atau mereka bisa ungkapkan. Begitu ya. Jadi ternyata dalam peristiwa ini Allah memampukan para muridnya gitu ya supaya mereka mampu menyampaikan ya cerita atau kesaksian Injil itu kepada banyak orang yang datang, tidak peduli latar belakangnya. Jadi semua orang yang datang meskipun mereka berbeda-beda, meskipun mereka berbicara bahasa-bahasa yang berbeda-beda juga, yang beragam, tapi mereka dimampukan Allah untuk bisa memahami Injil yang diberitakan oleh para murid. Keren banget ya Tuhan itu ya, bisa melakukan suatu hal yang seperti ini. Ya. Nah,
Jadi, di akhir dari cerita ini, adik-adik boleh disampaikan aplikasi bahwa Tuhanlah yang memampukan para murid, ya, yang menjadikan mereka berani, yang menjadikan mereka untuk mampu berbahasa asing, ya, berbahasa bermacam-macam, gitu ya, untuk menyampaikan Injil atau kabar sukacita kepada banyak orang. Oleh karena itu, Allah jugalah yang mampu untuk membuat kita juga bisa menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga yang bisa menjadikan kita sebagai teladan, ya, bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi kita, adik-adik, bisa memberitakan Injil melalui perbuatan, juga melalui perkataan. Ya, jadi dengan bersikap jujur, dengan bersikap penuh kasih, dengan bersikap mau saling mengampuni, dengan bersikap mau berbagi sukacita kepada orang lain, itu semua adalah bentuk-bentuk kita dimampukan Tuhan untuk bisa memberitakan Injil. Begitu. Jadi, adik-adik diajak ya untuk memberikan dirinya, untuk berkata yang baik, untuk berbuat yang baik, agar orang-orang di sekitar juga turut merasakan bahwa turut merasakan atau turut jadi bisa mengenal siapa Tuhan itu lewat diri adik-adik. Kemudian bisa diakhiri kakak-kakak dengan ayat hafalan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini lumayan panjang, mungkin kakak-kakak bisa menyesuaikan dengan situasi atau kemampuan daripada adik-adik gitu ya. Yang penting mereka bisa sampai poinnya seperti itu. Bahwa mereka juga dimampukan untuk bisa memberitakan kabar baik. Nah, kemudian kakak-kakak di akhir dari cerita ini saya mengusulkan beberapa aktivitas, yaitu bisa mencari kata-kata di dalam kotak acak ya, kotak yang huruf-hurufnya acak, ada kata-kata Allah, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya, dan semua itu adalah kata-kata yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang tadi sudah kita baca tadi. Ya, kemudian juga aktivitas kedua, adik-adik bisa menyusun kata-kata acak ini ya berdasarkan bacaan Alkitab yang juga tadi sudah kita simak bersama-sama. Ya, itu saja untuk persiapan kita hari ini. Semoga kita semua diberkati, kita dimampukan untuk bisa menyampaikan Injil kepada siapapun. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Vera sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan menyampaikan firman Tuhan di kelas besar. Semua kelas sudah kita bahas, juga terlebih firman Tuhan sudah kita sama-sama gali. Demikianlah episode kali ini. Semoga kakak-kakak bisa mengolah semua apa yang kita sama-sama dapatkan dalam program ini dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Mari kita berdoa, bersyukur pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk membahas firman Tuhan, menemukan ide penyampaian firman Tuhan di tiap kelas, dan terima kasih terlebih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami terlibat dalam pelayanan ini. Berkatilah kakak-kakak yang akan melayani dimanapun mereka berada. Berkatilah juga untuk setiap apa yang akan dilakukan, Tuhan kiranya semakin dikenal. Terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.